Cahaya lampu kota Singapura berpendar menembus dinding kaca kamar hotelku di lantai 30. Pemandangan Marina Bay Sands yang megah di malam hari seharusnya cukup untuk membuat siapa saja merasa tenang, tetapi tidak denganku malam ini. Tubuhku terasa remuk. 3 hari berturut-turut melakukan negosiasi alot dengan investor asing benar-benar menguras energi. Namaku Aruna. Di usia 32 tahun, aku telah memegang kendali penuh atas perusahaan properti warisan mendiang papa, sekaligus mengembangkannya menjadi raksasa bisnis yang disegani di Asia Tenggara. Orang bilang aku wanita besi. Tak ada yang tahu, di balik baju kerja bermerek Chanel dan tas Hermes ini, aku hanyalah seorang istri yang merindukan rumah. Aku merebahkan diri di sofa velvet berwarna krem, memejamkan mata sejenak sambil memijat pelipis. Ponselku bergetar di atas meja marmer. Nama, Lilis, Art, tertera di layar. Aku mengernyit. Tumben sekali Lilis menelepon malam-malam begini. Biasanya, dia hanya mengirim pesan WhatsApp berisi daftar belanjaan atau foto masakan yang sudah dia siapkan. Dengan segera, aku menggeser tombol hijau. Halo. Lis, ada apa? Apa ada masalah di rumah? Tanyaku langsung, naluri protektifku muncul. Suara di seberang sana terdengar parau, diselingi batuk yang terdengar sangat menyakitkan. Uhuk. Maaf, Bu Aruna. Maaf sekali mengganggu ibu malam-malam. Saya nggak kuat, Bu. Jantungku berdesir. Lilis sudah bekerja denganku selama 2 tahun. Dia gadis desa yang polos, rajin, dan sangat santun. Aku sudah menganggapnya seperti adik sendiri, bukan sekadar pembantu. Kamu sakit apa, Lis? Sudah ke dokter? Pak Bayu ada di rumah, kan? Minta tolong Bapak antarkan ke rumah sakit sekarang. Perintahku dengan nada cemas. Hening sejenak, hanya terdengar isak tangis tertahan dan suara ingus yang ditarik. Bapak belum pulang, Bu, katanya lembur. Saya sepertinya kena sakit kampung, Bu. Badan saya panas tinggi, menggigil, perut saya sakit sekali. Saya takut mati di sini sendirian, Bu. Jangan bicara sembarangan, potongku tegas. Besok saya pulang. Kamu tahan ya, Bu. Suaranya semakin memelas. Izin, Bu. Bolehkan saya pamit pulang kampung malam ini juga? Sepupu saya kebetulan ada di Jakarta bawa mobil travel, dia mau jemput saya. Saya mau berobat di kampung saja, Bu. Ada orang pintar di sana yang biasa obatin penyakit begini. Saya mau istirahat di dekat Simbok. Tolong izinkan saya, Bu. Saya janji kalau sembuh langsung balik. Aku terdiam. Sebenarnya aku keberatan meninggalkan rumah kosong tanpa pengawasan. Apalagi Bayu, suamiku, sering pulang larut karena urusan bisnis, yang belakangan ini makin sering terjadi. Tapi mendengar napas Lilis yang tersengal-sengal, rasa kemanusiaanku menang. Ya sudah, kalau itu maumu, kamu pulang saja biar ada yang merawat. Tapi ongkosnya bagaimana? Itu dia, Bu. Saya malu mintanya. Gaji saya kemarin sudah saya kirim semua buat adik sekolah. Tanpa pikir panjang, aku membuka aplikasi mobile banking. Sudah, jangan dipikirkan. Saya transfer 10 juta sekarang. Itu buat ongkos dan berobat kamu sampai sembuh. Jangan mikirin kerjaan dulu. Kunci rumah titipkan di pos satpam saja kalau Bapak belum pulang. Ya Allah, Bu Aruna. Terima kasih banyak, Bu. Ibu baik sekali. Semoga Ibu panjang umur, rezekinya makin lancar. Maafkan saya ya, Bu, kalau selama ini ada salah. Sudah, Lis. Cepat berobat. Hati-hati di jalan. Aku menutup telepon dengan perasaan lega karena bisa membantu, namun juga gelisah. 10 juta bukanlah uang besar bagiku, tapi bagi Lilis itu angka yang fantastis. Aku hanya ingin dia sembuh. Betapa bodohnya aku saat itu, mengira ketulusanku dibalas dengan kejujuran. Tak berselang lama, ponselku kembali bergetar. Kali ini foto profil suamiku, Bayu, yang muncul. Wajah tampannya yang selalu membuatku luluh tersenyum di layar. Halo, Mas. Kamu di mana? Kok belum pulang? Lilis barusan telepon katanya sakit parah dan mau pulang kampung. Cercaku begitu panggilan tersambung.
Suara Bayu terdengar bising, seperti sedang berada di luar ruangan atau mungkin di jalan raya. Halo, sayang. Iya, ini Mas baru mau ngabarin. Masih di kantor nih, packing. Packing? Mau kemana? Duh, mendadak banget. Ran, klien yang di Surabaya minta site visit besok pagi-pagi buta. Proyek gudang itu loh. Jadi malam ini Mas harus berangkat. Ngejar pesawat subuh atau mungkin bawa mobil kantor biar gampang mobilisasinya di sana. Aku menghela napas panjang. Kecewa. Padahal aku sudah membayangkan saat pulang besok, aku akan disambut pelukan hangat Bayu. Yah, padahal aku besok siang landing. Kita nggak ketemu dong? Maaf ya, sayang. Namanya juga cari rezeki buat masa depan kita. Kamu kan tahu sendiri, aku lagi berusaha keras biar nggak melulu bergantung sama perusahaan kamu. Aku mau buktiin kalau aku bisa mandiri, ujar Bayu. Suaranya terdengar meyakinkan, penuh ambisi yang selama ini selalu aku dukung. Aku tersenyum tipis. Inilah yang kucintai dari Bayu. Dia lelaki yang punya harga diri, meski kenyataannya modal usahanya 100% dari kantong pribadiku. Aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Hartaku adalah hartanya juga. Iya deh. Kamu hati-hati ya. Berapa hari di Surabaya? Mungkin seminggu, Ran. Soalnya agak rumit masalah sengketa lahannya. Nanti kalau sinyal susah, maaf ya kalau aku slow response. Kamu tahu sendiri lokasi proyeknya di pinggiran. Oke. Jaga kesehatan, Mas. Love you. Love you too. Soal Lilis biarin aja dia pulang. Kasihan kalau sakit di sini nggak ada yang urus. Aku juga nggak bisa pantau. Kunci rumah nanti aku yang titip di satpam sebelum berangkat. Kebetulan aku mau mampir rumah sebentar ambil baju. Oke, Mas. Panggilan berakhir. Layar ponsel menjadi gelap, memantulkan wajahku yang terlihat lelah. Malam itu aku tidur dengan perasaan aneh yang menggantung di dada. Seperti ada sesuatu yang luput dari perhatianku, tapi aku terlalu lelah untuk menganalisanya. Aku menepis segala pikiran buruk. Mungkin aku hanya terlalu rindu rumah, batinku. Keesokan harinya, pesawatku mendarat di Bandara Soekarno-Hatta tepat pukul 2 siang. Panas Jakarta menyengat kulit begitu aku melangkah keluar dari terminal kedatangan. Sopir kantor, Pak Maman, sudah siap dengan mobil Alphard hitamku. Selamat siang, Bu Aruna. Langsung ke rumah, sapa Pak Maman hormat sambil membukakan pintu. Iya, Pak. Saya mau istirahat total. Jangan ada yang ganggu saya dari kantor hari ini. Sepanjang perjalanan pulang, aku menatap jalan tol yang padat. Pikiranku melayang pada Lilis. Bagaimana keadaannya? Apa dia sudah sampai di kampung? Desa Lilis ada di daerah pegunungan di Jawa Barat, sekitar 4-5 jam perjalanan dari Jakarta. Mobil memasuki halaman rumahku yang luas. Rumah bergaya Mediterania itu berdiri megah, namun hari ini tampak seperti benteng tak bertuan. Sepi. Aku masuk ke dalam rumah menggunakan kunci cadangan yang kusimpan di tas. Hawa dingin dari AC sentral sudah mati. Udara di dalam rumah terasa pengap. Debu tipis mulai terlihat di atas meja konsol di foyer. Baru ditinggal semalam oleh Lilis, rumah ini sudah terasa mati. Aku menyeret koperku ke kamar utama. Saat membuka pintu kamar, aroma parfum Bayu masih tertinggal samar-samar. Aku melihat lemari pakaiannya sedikit terbuka. Beberapa setelan jas dan kemeja favoritnya tidak ada di tempatnya. Benar-benar pergi dinas, pikirku. Namun, saat aku melangkah ke kamar mandi, aku melihat sesuatu yang janggal di tempat sampah kecil di sudut. Ada botol sampo wanitaku yang sudah kosong, dan di sebelahnya ada bungkus kecil berwarna perak yang sudah robek. Aku memungutnya dengan ujung jari. Bekas pembungkus masker wajah? Bukan. Mataku menyipit. Itu bungkus test pack, alat tes kehamilan. Jantungku berhenti berdetak sedetik. Test pack? Siapa yang memakai test pack? Aku? Jelas bukan. Aku sedang di Singapura. Tamu? Tidak mungkin ada tamu yang masuk ke kamar mandi utama di kamar pribadiku. Pikiranku langsung tertuju pada Lilis. Apa Lilis masuk ke sini untuk membersihkan kamar mandi, lalu iseng mencoba test pack milikku yang tersimpan di laci? Tapi kenapa dia harus mencobanya? Dan kenapa Lilis hamil?
Jangan negatif thinking dulu, Aruna, gumamku sambil membuang bungkus itu kembali. Mungkin Lilis cuma membereskan laci dan membuang sampah yang tercecer. Tapi rasa gelisah itu makin menjadi-jadi. Ditambah lagi, aku melihat posisi bantal di sisi tempat tidur yang biasa ditiduri Bayu terlihat sedikit berbeda sarungnya. Warnanya krim, padahal seingatku terakhir kali sebelum berangkat aku memasang sprei warna abu-abu. Apa Lilis menggantinya sebelum pergi? Tapi Lilis biasanya tidak berani menyentuh kamar utama tanpa perintahku. Aku mencoba menelepon Bayu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Mungkin dia sedang di area proyek. Hiburku pada diri sendiri. Aku beralih menelepon Lilis. Sama saja. Tidak aktif. Rasa sepi di rumah besar ini tiba-tiba mencekiku. Aku merasa butuh melakukan sesuatu. Aku tidak bisa diam saja di rumah menunggu kabar yang tak pasti. Bayangan Lilis yang sakit parah terbatuk-batuk kembali terngiang. Bagaimana kalau dia sekarat di jalan? Bagaimana kalau uang yang kukasih kurang? Rasa iba dan kekhawatiran yang berlebihan. Atau mungkin intuisi Tuhan yang sedang menuntunku, menggerakkan kakiku. Aku harus menjenguknya. Putusku tiba-tiba. Aku tahu alamat kampung Lilis. Dia pernah memperlihatkan KTP-nya saat pertama kali melamar kerja, dan aku sempat memfotonya untuk arsip. Desa Sukamaju, Kecamatan Cigombong. Aku tidak akan membawa sopir. Aku butuh menyetir sendiri untuk melampiaskan kegelisahan ini. Lagi pula, jika Lilis benar-benar sakit parah, aku bisa langsung membawanya ke rumah sakit terbaik di kota dengan mobilku. Aku bergegas mandi sebentar, mengganti pakaian kerjaku dengan dress kasual yang nyaman namun tetap rapi, lalu mengambil tas tangan. Sebelum keluar, aku membuka brankas kecil di balik lukisan. Aku mengambil beberapa gepok uang tunai. Niatku mulia, jika Lilis butuh operasi atau pengobatan mahal, aku akan bayar tunai. Dengan langkah mantap, aku keluar dari rumah megahku, masuk ke dalam mobil SUV pribadiku yang jarang kupakai. Tunggu aku, Liz. Ibu datang, bisikku saat mesin mobil menderu. Aku tidak tahu bahwa gas yang kuinjak bukan membawaku pada aksi sosial penyelamatan nyawa, melainkan membawaku menuju neraka yang akan membakar habis hatiku. Perjalanan menuju kehancuran rumah tanggaku baru saja dimulai. Mobil SUV Pajero Sport putih milikku melaju membelah kemacetan Jakarta yang mulai terurai di gerbang tol Jagorawi. Matahari sudah condong ke barat, melukis langit dengan semburat jingga yang muram. Biasanya, pemandangan senja seperti ini akan menenangkan hatiku setelah seharian berkutat dengan angka dan kontrak kerja. Namun hari ini, senja terasa seperti peringatan. Warnanya merah, seperti memar, atau mungkin seperti darah. Aku menyetir sendirian. Musik jazz yang mengalun pelan dari sistem audio mobil tidak mampu meredam gemuruh di dadaku. Kenapa perasaanku tidak enak sekali? Bayangan bungkus testpak di tempat sampah kamar mandiku terus menari-nari di pelupuk mata. Tidak mungkin, gumamku sambil mencengkeram setir lebih erat. Bayu mencintaiku. Dia suami yang taat beragama, dia suami yang menjaga kehormatan. Dan Lilis. Lilis itu polos. Dia bahkan malu kalau diajak bicara dengan tamu laki-laki. Aku berusaha merasionalkan semuanya. Mungkin Lilis punya pacar diam-diam? Mungkin dia memasukkan laki-laki ke rumah saat aku dan Bayu tidak ada? Kalau itu benar, aku memang harus memecatnya. Tapi itu masalah nanti. Yang terpenting sekarang adalah memastikan dia selamat. Jika dia sakit parah atau bahkan keguguran, jika benar dia hamil, aku harus menolongnya sebagai sesama wanita. Jalan tol mulai lengang. Aku memacu kendaraan lebih cepat. Bayu masih tidak bisa dihubungi. Terakhir kali kulihat status WhatsApp-nya online 2 jam yang lalu, tapi pesan yang kukirim hanya centang 1. Mungkin sinyal di lokasi proyek di Surabaya memang buruk, seperti katanya. Aku memutuskan untuk mampir sebentar di sebuah rest area di daerah Bogor. Bukan untuk istirahat, tapi untuk membeli buah tangan. Rasanya tidak pantas menjenguk orang sakit dengan tangan kosong. Aku masuk ke toko buah modern yang ada di sana. Dengan cekatan, aku memilih buah-buahan terbaik. Apel Fuji, pir Korea yang besar-besar, anggur merah tanpa biji, dan jeruk mandarin. Aku juga membeli 2 kaleng susu beruang, dan beberapa roti gandum mahal.
Totalnya jadi 750.000. Bu, kata kasir sambil menatapku kagum. Mungkin karena penampilanku yang terlihat mencolok dengan blazer kasual dan tas branded yang kusampirkan di bahu, kontras dengan pembeli lain yang kebanyakan memakai kaos santai. Ini Mbak, kembaliannya ambil saja, kataku sambil menyerahkan uang pecahan 100.000 8 lembar. Aku kembali ke mobil, meletakkan bungkusan besar itu di jok penumpang depan. Semoga ini bisa bantu Lilis cepat pulih, bisikku. Betapa naifnya aku. Betapa bodohnya kebaikanku ini. Aku sedang membawakan upeti untuk wanita yang sedang merayakan kehancuranku. Keluar dari tol Cigombong, suasana berubah drastis. Gedung-gedung bertingkat berganti dengan deretan ruko sederhana dan pepohonan yang semakin rimbun. Langit mulai gelap sempurna. Lampu jalan semakin jarang, digantikan oleh sorot lampu kendaraan yang lalu lalang. Berdasarkan Google Maps dan ingatan dari foto KTP Lilis, aku mengarahkan mobil menuju jalan pedesaan yang lebih sempit. Aspal mulus kini berganti dengan jalanan beton yang kadang berlubang. Guncangan mobil membuatku harus ekstra hati-hati. Sinyal ponselku mulai timbul tenggelam. Tanda 4G di pojok layar ponsel berubah menjadi E, lalu hilang sama sekali, kemudian muncul lagi satu bar. Sial, umpatku pelan. Desa macam apa ini? Pelosok sekali. Sudah pukul 7 malam. Kiri kanan jalan kini didominasi oleh kebun singkong dan hutan jati. Rumah penduduk satu-satu, dengan jarak yang berjauhan. Aku mulai merasa takut. Bagaimana kalau mobilku mogok di sini? Tidak ada bengkel, tidak ada sinyal. Tiba-tiba ponselku bergetar pendek. Sebuah notifikasi pesan masuk. Anehnya, bukan dari Bayu, melainkan dari grup arisan sosialita yang kuikuti. Jeng Aruna, kok tumben gak update status pas pulang dari Singapura? Biasanya unboxing oleh-oleh. Aku hanya melirik sekilas tanpa berniat membalas. Pikiranku terfokus pada jalanan yang bercabang di depan. GPS menyuruhku belok kanan, tapi jalan itu terlihat sangat kecil, hampir seperti jalan setapak yang hanya muat satu mobil pas. Aku menurunkan kaca jendela saat melihat seorang bapak tua sedang berjalan memanggul rumput di pinggir jalan. "Pak, maaf, Pak," teriakku. Bapak itu berhenti, menatap mobilku dengan heran. Mungkin jarang ada mobil sebesar dan semewah ini masuk ke jalan kampung mereka di malam hari. "Ya, Neng? Ada apa?" jawabnya dengan logat Sunda yang kental. "Pak," numpang tanya, "apa benar ini arah ke desa Sukamaju? Saya mau cari rumahnya Pak Maman, bapaknya Lilis yang kerja di Jakarta," tanyaku sopan. Aku ingat nama bapaknya Lilis dari cerita Lilis yang sering curhat soal bapaknya yang sakit-sakitan. Bapak itu mengerutkan kening, tampak berpikir. "Oalah, Sukamaju MAH masih ke dalam. Neng, lurus terus aja ikuti jalan ini, nanti ada jembatan kecil, belok kiri. Rumah Pak Maman yang dekat balai desa ya?" "Iya, mungkin, Pak. Saya kurang tahu persisnya." Lilis. Gumam bapak itu mengingat-ingat. "Oh, si Neng Lilis yang baru pulang kemarin itu ya? Yang katanya sukses di kota?" Hatiku mencelos. "Iya, Pak. Benar. Dia sakit ya, Pak?" Bapak itu justru tertawa kecil, menampilkan giginya yang tinggal sedikit. "Sakit? Wah, si Neng ini ketinggalan berita. Rame atuh di sana, Neng. Lagi ada hajat." "Hajat?" Alisku bertaut. "Hajatan apa, Pak? Sunatan adiknya?" "Waduh, Bapak kurang tahu pastinya, Neng. Cuma dengar-dengar aja ada pesta besar. Mobil-mobil juga tadi sore banyak yang lewat sana. Ya sudah, Neng lurus aja. Hati-hati ya, jalannya licin bekas hujan." "Terima kasih, Pak." Aku menaikkan kaca jendela kembali. Hajat? Pesta? Otakku berusaha memproses informasi itu sambil terus menginjak gas perlahan. Mungkin Lilis tidak sakit? Mungkin dia berbohong soal sakitnya hanya untuk pulang kampung karena ada adiknya yang menikah? Atau mungkin syukuran bapaknya sembuh? Rasa curiga mulai merayap naik, bercampur dengan rasa kesal. Kalau benar dia berbohong soal sakit parah hanya untuk menghadiri pesta keluarga, aku akan sangat kecewa.
Aku sudah memberinya uang 10 juta dengan asumsi dia butuh biaya pengobatan darurat. Jika uang itu dipakai untuk pesta, itu namanya penipuan. Awas saja kalau kamu bohong, Liz, geramku. Jalanan semakin menanjak dan berliku. Kegelapan malam desa yang pekat hanya diterangi oleh lampu jauh mobilku. Di kejauhan, sayup-sayup aku mulai mendengar suara dentuman bas musik dangdut. Dung tak dung dung tak. Suaranya masih jauh, tapi getarannya mulai terasa di keheningan malam. Semakin dekat mobilku melaju, semakin jelas suara itu. Itu suara sound system hajatan. Dan sepertinya hajatannya cukup besar. Setelah melewati jembatan kecil yang disebutkan Bapak tadi, aku melihat cahaya terang benderang di ujung jalan. Lampu-lampu hias warna-warni terlihat membentang di sepanjang gang masuk sebuah area pemukiman yang lebih padat. Ada banyak motor terparkir sembarangan di pinggir jalan tanah. Beberapa pemuda desa terlihat nongkrong sambil merokok, mengenakan baju batik yang agak lusuh. Aku tidak bisa masuk lebih jauh dengan mobilku. Jalanan diblokir oleh tenda biru yang memakan separuh badan jalan. Aku memarkirkan mobilku di area tanah kosong di pinggir jalan utama, di samping sebuah mobil pick-up pengangkut sayur. Jantungku berdebar kencang, kali ini bukan karena takut, tapi karena firasat yang semakin kuat menghantam dada. Aku turun dari mobil, membawa tas tangan dan bungkusan buah yang tadi kubeli. Angin malam desa menyapa kulitku, dingin namun membuat keringat dinginku tetap menetes. Seorang tukang parkir dadakan menghampiriku. "Bu, mau ke kondangan?" tanyanya ramah. "Iya, Pak," jawabku asal. "Ini hajatan rumah Pak Maman ya?" "Bener, Bu." "Wah, tamu jauh ya? Mobilnya bagus pisan." "Silakan Bu, jalan kaki dikit ke dalam. Tenda utamanya di halaman rumah Pak Maman." Aku mengangguk kaku. "Ini, nikahan siapa ya, Pak? Lilis?" Tanyaku memancing, berharap jawabannya adalah, "Bukan, adiknya." Tukang parkir itu tersenyum lebar. "Loh, ibu temennya tapi nggak tahu?" "Iya, ini nikahannya Neng Lilis. Hebat suaminya orang kaya dari kota katanya. Ganteng, putih, bersih. Beruntung bener si Lilis." Duniaku serasa berhenti berputar. Buah-buahan di tanganku terasa berat berkilo-kilo lipat. Kakiku lemas seketika. Nikah? Lilis nikah? Tapi dia bilang dia sakit parah. Dia bilang dia mau mati. Dia minta uang 10 juta untuk berobat. Dan suaminya orang kaya dari kota? Sebuah potongan puzzle mengerikan mulai terbentuk di kepalaku. Lilis pulang mendadak. Bayu dinas mendadak. Tes pak di kamar mandiku. 10 juta uangku. Uang saku Bayu yang juga kuberikan sebelum dia, dinas. Napasku tercekat. Tidak mungkin. Kebetulan macam apa ini? Suaminya namanya siapa, Pak? Tanyaku dengan suara gemetar yang hampir tak terdengar, tertelan suara musik dangdut yang memekakan telinga. Waduh, siapa ya tadi MC bilangnya? Mas B. Bayu? Iya, Mas Bayu kalau nggak salah. Gagah orangnya, Bu. Duar. Rasanya ada petir yang menyambar tepat di ubun-ubunku, meski langit malam itu cerah berbintang. Bayu. Suamiku. Lilis menikah dengan suamiku. Hari ini, malam ini, di saat aku baru pulang banting tulang dari luar negeri. Di saat aku mengkhawatirkan nyawa pembantuku. Mereka sedang bersanding di pelaminan. Lututku goyah. Aku hampir jatuh terduduk di tanah becek, kalau saja tidak berpegangan pada kap mobil orang lain. Air mata belum keluar, saking syoknya. Yang ada hanya rasa panas yang menjalar dari dada naik ke kerongkongan, mencekiku. Rasa mual yang hebat menyerang perutku. Jadi, selama ini, di rumahku sendiri aku menatap bungkusan buah mahal di tanganku. Pir Korea seharga ratusan ribu per kilo ini tampak seperti lelucon. Aku datang membawa kasih sayang, dan mereka menyambutku dengan pengkhianatan paling keji. Aku ingin lari. Aku ingin masuk kembali ke mobil, tancap gas pulang ke Jakarta, dan berpura-pura ini semua mimpi buruk. Tapi harga diriku, darah pebisnis yang mengalir di tubuhku, menolak untuk mundur. Aruna, bisikku pada diri sendiri, suaraku terdengar asing, dingin, dan menakutkan. Jangan menangis. Jangan lari. Aku menegakkan punggungku.
Kutatap jalan setapak menuju tenda yang terang benderang itu. Janur kuning melengkung di sana, seolah mengejekku. Nama yang tertulis di papan styrofoam di depan janur itu terlihat samar dari kejauhan, tapi aku tahu apa isinya. Aku tidak akan pulang. Aku akan masuk. Aku merapikan blazerku. Aku menyeka keringat di dahiku. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara desa yang bercampur asap rokok dan aroma masakan hajatan. Malam ini, aku bukan tamu undangan. Aku adalah malaikat pencabut nyawa bagi kebahagiaan mereka. Dengan langkah gontai namun pasti, aku mulai berjalan menuju sumber suara musik itu. Menuju panggung sandiwara di mana suamiku sedang memainkan peran sebagai suami orang lain. Langkah kakiku terasa berat, seolah ada rantai besi yang membelenggu pergelangan kakiku. Namun, entah kekuatan dari mana, aku terus melangkah. Sepatu heels 7 cm bermerek Manolo Blahnik yang kukenakan menapak di atas jalan setapak tanah yang lembab dan tidak rata. Setiap langkah adalah perjuangan, bukan hanya karena medannya yang sulit, tapi karena setiap inci. Jarak yang kupangkas membawaku semakin dekat pada kenyataan yang mungkin akan menghancurkan kewarasanku. Aku masih menenteng kantong plastik berisi buah-buahan mahal itu. Pir Korea yang manis, anggur muscat yang segar. Betapa ironisnya. Di tanganku ada simbol kepedulian dan kasih sayang seorang majikan, sementara di depan sana, menunggu simbol pengkhianatan paling purba. Rasanya ingin kulempar kantong ini ke selokan, tapi aku menahannya. Aku akan membawanya. Ini akan menjadi saksi betapa bodohnya aku, dan betapa kejamnya mereka. Suara musik dangdut semakin keras, menghentak-hentak dada. Lagu, Pamer Bojo, yang diputar seolah menjadi lagu tema untuk drama kehidupan nyataku malam ini. Cendol dawet lirik itu terdengar di telinga, ditimpali sorak-sorai tamu undangan yang sepertinya sedang mabuk kepayang oleh pesta. Jalan masuk menuju rumah Lilis dihiasi oleh obor-obor bambu kecil di kiri kanan jalan. Suasana desa yang asri di malam hari, dengan suara jangkrik yang bersahutan, kini tertutup oleh hingar-bingar manusia. Aku berpapasan dengan beberapa tamu yang hendak pulang. Mereka menatapku dengan tatapan asing dan penuh tanya. Siapa itu? Cantik sekali, bisik seorang ibu-ibu yang menggendong anak, matanya menelusuri penampilanku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mungkin artis ibu kota temannya pengantin pria? Kan suaminya orang kaya, sahut temannya. Darahku mendidih mendengar bisikan itu. Suaminya orang kaya. Kalimat itu bergema di kepalaku seperti mantra kutukan. Kaya? Uang siapa yang dia pakai untuk menjadi kaya? Uangku, keringatku, warisan ayahku. Aku mempercepat langkah, berusaha menulikan telinga. Akhirnya, aku sampai di gerbang halaman rumah yang disulap menjadi area pesta. Sebuah janur kuning melengkung tinggi, gagah menantang langit malam. Di bawahnya, sebuah papan styrofoam berwarna merah muda dengan hiasan glitter emas berdiri menyambut tamu. Mataku tertuju pada tulisan di papan itu. Tulisan yang dibuat dengan font curli yang indah. The Wedding of Lilis Suryani, Putri BPK Maman Ibu Ijah, Bayu Perdana, S.C., Putra BPK Hartonoth Ibu Sri. Mohon doa restu. Duniaku berputar. Nama itu, nama lengkap suamiku, berikut gelarnya. Gelar sarjana ekonomi yang biayanya pun aku yang lunasi saat dia masih kuliah dulu. Tidak ada keraguan lagi. Tidak ada prank. Tidak ada salah paham. Tanganku gemetar hebat hingga plastik buah yang kupegang berkerisik. Aku berdiri mematung di depan papan nama itu selama beberapa detik. Menatapnya seolah ingin membakar tulisan itu dengan sorot mataku. Selamat, Mbak. Silakan masuk, prasmanannya masih ada. Sapa seorang penerima tamu, gadis muda berkebaya hijau norak dengan make-up tebal, menyadarkanku dari transisi syok. Dia menyodorkan buku tamu dan sebuah pulpen yang dililit bunga plastik. Aku menatap gadis itu dengan tatapan kosong, lalu beralih ke buku tamu. Tanpa sadar, aku mengambil pulpen itu. Tangan kananku bergerak kaku di atas kertas. Di kolom nama, aku tidak menulis namaku. Aku menulis, donatur utama. Di kolom alamat, aku menulis, neraka. Gadis penerima tamu itu mengernyit saat membaca tulisanku, tapi dia tidak berani bertanya,
karena melihat aura dingin yang memancar dari wajahku. Dia mungkin mengira aku kerabat jauh yang sedang bad mood, atau mungkin orang gila yang nyasar tapi berpakaian bagus. "Silakan, Mbak," ujarnya ragu-ragu. Aku melangkah masuk ke bawah tenda biru. Pemandangan di dalam tenda sungguh meriah. Ratusan orang duduk di kursi plastik sewaan berwarna merah. Tua, muda, anak-anak berlarian. Asap rokok mengepul di mana-mana bercampur dengan aroma sate kambing dan gulai yang menyengat. Di sudut kanan, ada meja prasmanan panjang. Piring-piring kotor menumpuk di bawah meja. Orang-orang makan dengan lahap, tertawa, bercanda. Mereka merayakan pesta ini. Mereka makan dari uang yang kutransfer kemarin malam. Uang yang kukira untuk menyelamatkan nyawa Lilis, ternyata dipakai untuk membeli beras dan daging yang kini dikunyah oleh ratusan mulut orang asing ini. Aku merasa mual. Sangat mual. Setiap dekorasi bunga plastik yang tergantung, setiap lembar kain backdrop pelaminan, setiap butir nasi yang dimakan tamu, semuanya berteriak padaku, "Kamu ditipu, Aruna. Kamu ditipu mentah-mentah." Aku berjalan membelah kerumunan. Orang-orang yang duduk di jalurku refleks meminggirkan kursi mereka, memberi jalan. Mungkin karena postur tubuhku yang tegap dan wajahku yang keras, atau mungkin karena pakaianku yang terlalu mencolok, gaun midi dress selutut dari bahan sil premium dan tas Hermes di bahu, terlihat sangat kontras dengan kebaya brokat murah dan batik polyester di sekitarku. Aku seperti angsa yang tersesat di kandang bebek. Tapi angsa ini sedang membawa bom waktu. Pandanganku lurus ke depan. Ke arah panggung pelaminan yang tingginya sekitar setengah meter dari tanah. Panggung itu dihiasi lampu sorot yang terang benderang. Dekorasi gebyok kayu ukiran Jepara menjadi latar belakangnya, penuh dengan bunga-bunga segar, bukan plastik. Mewah untuk ukuran desa. Dan di sana mereka berada. Jantungku seolah berhenti berdetak untuk kedua kalinya malam ini. Lilis duduk di kursi pelaminan sebelah kiri. Dia mengenakan kebaya pengantin berwarna putih bertabur payet yang berkilauan, lengkap dengan siger, mahkota, Sunda di kepalanya. Wajahnya didandani tebal, membuatnya terlihat jauh lebih cantik dari Lilis si pembantu yang biasa memakai daster lusuh di rumahku. Dia tersenyum lebar, menyalami tamu, terlihat sangat bahagia. Tidak ada jejak sakit. Tidak ada batuk. Tidak ada wajah pucat. Dia segar bugar. Dan di sebelahnya, Bayu, suamiku. Lelaki yang menikahiku 5 tahun lalu. Lelaki yang tadi malam bilang sedang packing di kantor untuk dinas ke Surabaya. Dia mengenakan beska putih, blangkon batik, dan kalung melati. Dia terlihat gagah. Dia terlihat tampan. Dan yang paling menyakitkan, dia terlihat bahagia. Dia tertawa lepas saat seorang bapak-bapak menepuk pundaknya. Dia merangkul pinggang Lilis dengan mesra, posesif, seolah takut kehilangan wanita itu. Sebuah gestur yang sudah lama tidak dia lakukan padaku. Air mataku yang sedari tadi kutahan, akhirnya luruh satu tetes. Bukan air mata sedih, tapi air mata kemarahan yang memuncak. Aku melihat Lilis membisikkan sesuatu ke telinga Bayu, lalu mereka berdua tertawa kecil. Mungkin mereka sedang menertawakan kebodohan majikannya? Mungkin Lilis sedang bilang, "Bu Aruna bodoh ya, Mas. Dikasih drama sakit sedikit langsung transfer 10 juta. Dan mungkin Bayu menjawab, "Iya, untung istriku itu gampang dibodohi. Jadi kita bisa pesta mewah begini." Imajinasiku liar, membakar setiap sel warasku. Posisi berdiriku masih agak jauh, terlindung di balik rumunan tamu yang sedang antre salaman. Mereka belum melihatku. Cahaya lampu sorot di panggung membuat pandangan mereka ke arah penonton menjadi silau. Sementara aku di area yang lebih remang bisa melihat mereka dengan jelas bak menonton film layar lebar. Tiba-tiba, MC acara, seorang pria parubaya dengan jas kedodoran, naik ke panggung dengan mikrofon. Musik dangdut berhenti sejenak. "Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia," serunya dengan suara cempreng yang menggema lewat speaker. "Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk pasangan pengantin kita yang sangat serasi ini. Raja dan Ratu sehari kita. Mas Bayu, sang pengusaha sukses dari Jakarta, dan Neng Lilis, kembang desa kebanggaan kita." Tepuk tangan membahana. Siulan-siulan godaan terdengar riuh. "Mas Bayu ini luar biasa.
Bapak Ibu, lanjut MC itu, menjilat. Jauh-jauh dari kota, rela datang ke desa kita demi cinta. Katanya, maharnya luar biasa loh. Emas 50 gram tunai dan seperangkat alat sholat. Dan katanya juga, rumah di Jakarta sudah disiapkan untuk Neng Lilis. Wah, mantap. Dering di telingaku semakin nyaring. Emas 50 gram? Itu hampir 50 juta rupiah. Uang dari mana? Tabungan Bayu? Tabungan yang diisinya dari uang gaji yang kuberikan sebagai direktur operasional di perusahaanku, jabatan boneka yang kubuat agar dia tidak merasa rendah diri, atau jangan-jangan dia mengambil uang kas perusahaan, atau mengambil perhiasanku? Aku meraba cincin kawinku yang masih melingkar di jari manis. Terasa dingin. Dan sekarang, teriak MC lagi, sebelum kita lanjut dangdutan, Mas Bayu katanya mau menyumbangkan sebuah lagu spesial untuk istri tercintanya, Dik Lilis. Mana tepuk tangannya AA? Sorak-sorai kembali meledak. Bayu berdiri, mengambil mikrofon dari MC. Dia tersenyum malu-malu, tapi matanya berbinar menatap Lilis. Tes. Suara Bayu yang berat dan maskulin terdengar. Suara yang dulu selalu membisikkan kata cinta padaku sebelum tidur. Kini suara itu terdengar asing dan menjijikkan. Terima kasih semuanya, ucap Bayu. Lagu ini, saya persembahkan untuk wanita terindah dalam hidup saya. Wanita yang menerima saya apa adanya. Wanita yang membuat saya merasa menjadi laki-laki seutuhnya. Lilis, I love you. Cukup. Sudah cukup dramanya. Aku tidak bisa menonton lebih lama lagi. Aku tidak akan membiarkan mereka menikmati satu detik pun lagi kebahagiaan di atas penderitaanku. Aku mengeratkan pegangan pada bungkusan buah di tangan kiriku. Tangan kananku mengepal hingga kuku menancap ke telapak tangan. Aku melangkah maju. Tidak lagi pelan, tidak lagi sembunyi. Aku membelah kerumunan seperti kapal pemecah es. Beberapa orang yang tertabrak bahuku menoleh dengan marah. "Weo, hati-hati dong mbak." Tapi begitu mereka melihat wajahku, wajah yang mungkin saat ini terlihat seperti iblis betina yang siap mencabut nyawa, mereka terdiam dan mundur. Aku terus maju. 15 meter. 10 meter. Bayu mulai bernyanyi. Janjine kowe ngancani, nganti rambutku putih. Janjinya, kamu menemani, sampai rambutku memutih. Lagu Kartonyono Medot Janji. Betapa pasnya. Aku sampai di bibir panggung. Tepat di bawah tangga kecil untuk naik ke pelaminan. Seorang fotografer yang sedang memotret dari bawah panggung menyadari kehadiranku. Dia menurunkan kameranya, menatapku bingung. Mungkin dia mengira aku tamu VIP yang mau nyawer. "Mbak, mau foto?" tanyanya. Aku tidak menjawab. Aku menatap lurus ke atas, ke arah Bayu yang sedang memejamkan mata menghayati lagu. Lalu, mataku beralih ke Lilis. Dia duduk manis menikmati nyanyian suaminya. Pandangannya menyapu ke bawah panggung, menebar senyum pada tamu. Dan saat itulah, mata kami bertemu. Senyum di bibir Lilis membeku seketika. Matanya membelalak lebar, seakan mau loncat keluar dari rongganya. Wajahnya yang penuh blush on merah merona, mendadak pucat pasi seperti mayat. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia seperti melihat hantu. Tangan Lilis gemetar, menyenggol lengan Bayu yang masih asyik bernyanyi. "Mas." Desis Lilis, suaranya tak terdengar di mic tapi aku bisa membaca gerak bibirnya. Bayu membuka mata, sedikit kesal karena nyanyiannya diganggu. "Kenapa, sayang?" Lilis menunjuk ke arahku dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Bayu mengikuti arah telunjuk Lilis. Dia menunduk, menatap ke arah kerumunan di depan panggung. Dan pandangannya jatuh padaku. Aruna, istrinya, bosnya, sumber uangnya, berdiri tegak di bawah panggung dengan tatapan setajam silet, menenteng kantong kresek buah-buahan. Mikrofon di tangan Bayu terlepas. Buge. Suara mikrofon jatuh menghantam lantai panggung terdengar menggelegar melalui speaker, diikuti suara feedback yang memekakan telinga. Nging. Musik berhenti mendadak. Semua orang menutup telinga. Keheningan menyergap seketika setelah denging itu hilang. Seluruh mata kini tertuju ke panggung. Bingung kenapa pengantin prianya menjatuhkan mic dan terlihat seperti orang yang baru saja tersambar petir.
Bayu mematung. Wajahnya kehilangan darah. Dia mundur selangkah, hampir tersandung kursi pelaminan. Aruna, bisiknya. Suaranya tertangkap samar oleh mikrofon yang tergeletak di lantai tapi masih menyala. Aku tersenyum. Senyum miring yang mengerikan. Dengan tenang, aku menaiki tangga panggung. Satu persatu anak tangga kupijak dengan bunyi tak dari sepatu heelsku yang terdengar jelas di keheningan itu. Aku sampai di atas panggung. Berdiri sejajar dengan mereka. Sekarang, panggung sandiwara ini punya pemeran baru. Dan aku bukan figuran. Aku sutradaranya. Aku mengangkat kantong buah-buahan di tangan kiriku tinggi-tinggi, lalu dengan gerakan pelan namun penuh penghinaan, aku menjatuhkannya tepat di depan kaki Lilis yang masih duduk mematung. Buah-buahan itu menggelinding keluar. Apel Fuji yang merah, pir Korea yang kuning, berserakan di lantai panggung yang berlapis karpet merah. Ini, kataku dengan suara lantang, meski tanpa mikrofon, suaraku terdengar jelas di keheningan tenda. Buah tangan untuk orang sakit. Katanya mau mati ya? Kok malah jadi pengantin? Apel Fuji merah yang menggelinding itu, akhirnya berhenti tepat di ujung sepatu selo pengantin milik Lilis. Warnanya yang merah segar tampak kontras dengan lantai panggung yang kotor oleh debu pesta. Benda mati itu seolah menjadi satu-satunya hal yang bergerak di tengah panggung yang membeku ini. Dunia seakan menahan napas. Musik dangdut yang tadi memekakan telinga kini senyap total, menyisakan suara dengung sound system yang statis dan suara angin malam yang menerpa tenda. Ratusan pasang mata di bawah sana menatap kami dengan mulut ternganga. Mereka, para warga desa yang lugu, mungkin mengira ini adalah bagian dari hiburan, sebuah kejutan teatrikal dari tamu kota. Tapi bagi 3 orang di atas panggung ini adalah detik-detik menuju kiamat kecil. Aku berdiri tegak dengan dagu terangkat. Napasku teratur, meski jantungku rasanya ingin meledak menghancurkan rongga dada. Aku menatap 2 manusia di hadapanku ini bukan lagi sebagai suami dan asisten rumah tangga, melainkan sebagai objek penelitian yang menjijikan. Bayu masih mematung. Wajahnya yang tadi berseri-seri penuh kemenangan kini pucat pasi, seputih kapas. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya yang tertutup belangkon, meluncur turun melewati pelipisnya. Matanya bergerak liar, menatapku, lalu menatap Lilis, lalu menatap kerumunan, seolah mencari lubang tikus untuk sembunyi. "Ran!" Desisnya lagi. Suaranya serak, pecah, dan menyedihkan. Tangan kanannya yang tadi merangkul pinggang Lilis kini terkulai lemas di sisi tubuhnya. Aku bisa jelaskan. Ini salah paham. Aku tertawa. Tawa pendek yang kering dan tanpa humor. Suaraku tidak keras, tapi di keheningan ini, tawa itu terdengar seperti cambukan. "Salah paham?" ulangku dengan nada datar. Mataku menelusuri penampilannya dari atas ke bawah. "Kamu pakai beskap sutra Thaisil warna putih mutiara?" Ujarku pelan, seolah sedang menilai barang dagangan. Bahan ini, aku ingat betul bon tagihannya masuk ke kartu kredit tambahanku bulan lalu. Katanya untuk seragam panitia pernikahan teman kantor. Kan? Bayu menelan ludah, jakunnya naik turun dengan susah payah. Pandanganku beralih ke jari manisnya. Ada cincin emas putih bertahtakan berlian kecil melingkar di sana. Dan cincin itu. Aku menunjuk dengan daguku. 20 juta. Uang yang kamu minta minggu lalu dengan alasan servis mobil Alphard yang turun mesin. Ternyata mobilnya sehat-sehat saja, tapi jari manis kamu yang butuh hiasan baru. Bayu mundur selangkah, kakinya gemetar. Dia tampak seperti maling ayam yang tertangkap basah oleh warga, kehilangan segala wibawanya sebagai pengusaha sukses yang tadi dielu-elukan MC. Lalu aku menoleh pada Lilis. Perempuan itu, yang selama 2 tahun ini kupanggil dengan lembut, kuberikan baju-baju layak pakai, kuberikan makanan yang sama dengan yang kami makan, kini menunduk dalam. Tubuhnya menggigil hebat hingga hiasan kembang goyang di sanggulnya bergemerincing pelan. Dia tidak berani menatap mataku. Dia cantik malam ini, sangat cantik. Tapi kecantikan itu terasa palsu. Lapisan bedak tebal itu tidak bisa menutupi aura pengkhianatan yang menguar darinya. "Dan kamu, Lilis?" Sapaku dingin. "Sakit kampungmu parah sekali ya? Sampai harus disembuhkan dengan duduk di pelaminan?"
Lilis terisak pelan. Bahunya berguncang. Ampun, Bu. Maafkan saya, Bu. Cicitnya, suaranya nyaris tak terdengar. Jangan panggil aku ibu di sini, potongku tajam. Di sini kamu ratu sehari, kan? Lihat, kamu pakai siger Sunda yang mewah. Sewa berapa ini? 5 juta? Atau beli? Aku melangkah mendekat, mengikis jarak di antara kami. Bau melati dari ronce bunga pengantin mereka menusuk hidungku, bercampur dengan bau keringat ketakutan. Kalian berdua? Aku menggeleng-gelengkan kepala, menatap mereka bergantian. Benar-benar pasangan yang serasi. Serasi dalam kemiskinan moral. Serasi dalam kebohongan. Kalian menikmati tepuk tangan orang-orang ini, menikmati pujian sebagai orang sukses. Padahal semua yang menempel di badan kalian itu hasil mencuri dari istri yang bekerja banting tulang di luar negeri. Aruna, cukup. Bayu tiba-tiba menyentak, mencoba meraih lenganku. Kita bicara di rumah. Jangan di sini. Malu dilihat orang. Aku menepis tangannya kasar, seolah tangannya adalah bara api. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu, bentakku. Suaraku yang meninggi membuat suasana di bawah panggung mulai riuh. Bisik-bisik mulai terdengar seperti dengung lebah yang marah. Itu siapa sih? Istri pertamanya? Waduh, jadi Mas Bayu itu udah punya istri. Katanya Mas Bayu bujangan sukses. Lilis jadi pelakor dong. Kata-kata, pelakor, mulai terdengar samar-samar, menyebar dari satu mulut ke mulut lain. Tiba-tiba, seorang pria tua kurus dengan batik lusuh naik tergopoh-gopoh ke atas panggung. Itu Pak Maman, ayah Lilis. Wajahnya bingung, polos, dan tidak tahu apa-apa. Neng Aruna? Ibu Bos? Sapanya dengan senyum ramah yang canggung. Dia menyalami tanganku dengan takzim, sedikit membungkuk. Alhamdulillah. Neng Aruna datang. Lilis bilang ibu masih di luar negeri. Wah. Kehormatan besar buat keluarga kami ibu mau jauh-jauh datang ke gubuk kami. Hatiku mencelos melihat Pak Maman. Orang tua ini, dia pasti tidak tahu apa-apa. Dia pasti dibohongi juga oleh anaknya sendiri. Lilis pasti bilang bahwa Bayu adalah lelaki lajang. Pak Maman. Suaraku melembut sedikit. Rasa iba menyelinap di antara amarahku. Bapak tahu siapa laki-laki ini? Aku menunjuk Bayu. Pak Maman tersenyum bangga menatap menantu barunya. Ya tahu atuh, Bu. Nak Bayu. Karyawan ibu juga kan? Katanya manajer besar. Dia bilang dia cinta sama Lilis. Dia baik banget, Bu. Udah lunasin utang-utang saya di rentenir, benerin rumah ini jadi bagus buat pesta. Dadaku sesak. Melunasi utang rentenir. Merenovasi rumah. Lagi-lagi uangku. Uang yang katanya hilang dari laci meja kerjaku bulan lalu, yang Bayu bilang mungkin diambil tikus atau aku lupa naruh. Ternyata lari ke sini. Pa. Aku menatap mata tua yang berbinar itu. Rasanya kejam sekali harus menghancurkan kebahagiaan orang tua ini. Tapi membiarkan kebohongan ini berlanjut justru lebih kejam. Bapak, maafkan saya kalau kedatangan saya merusak suasana. Kataku pelan namun tegas. Loh, kenapa rusak? Bu? Justru kami senang. Ayo duduk, Bu. Makan dulu. Lilis, ambilkan kursi buat Ibu Bos. Perintah Pak Maman polos. Lilis semakin menangis kencang. Dia bersimpuh di kaki bapaknya. Pak, maafin Lilis. Pak. Pak Maman bingung. Loh, kenapa nangis? Malu ada Ibu Bos? Bayu kembali mendekatiku. Kali ini berbisik dengan nada memohon yang sangat putus asa. Matanya memerah, berkaca-kaca. Ran, tolong. Demi Tuhan, Ran. Kasihan bapaknya Lilis. Dia punya jantung. Kalau kamu bongkar di sini, dia bisa mati. Tolong, aku mohon, kita pulang sekarang. Aku ceraikan Lilis besok. Aku ikut kamu pulang. Tapi tolong, jangan sekarang. Jangan di depan orang banyak. Aku menatap Bayu dengan rasa jijik yang luar biasa. Dia berlindung di balik penyakit jantung orang tua yang baru saja dia tipu.
Betapa pengecutnya laki-laki ini. Oh, jadi sekarang kamu peduli sama jantung mertuamu? Tanyaku sinis. Waktu kamu selingkuh di rumahku, waktu kamu ambil uangku buat pesta ini, kamu nggak mikirin jantungku? Kamu nggak mikirin perasaanku? Ran, aku hilaf. Hilaf itu sekali, Bayu. Ini bukan hilaf. Ini niat. Kamu merencanakan ini berbulan-bulan. Kamu renovasi rumah ini. Kamu beli seserahan. Kamu bohong soal dinas. Kamu bohong soal sakit Lilis. Itu bukan hilaf. Itu jahat. Amarahku sudah tidak bisa ditahan lagi. Rasanya seperti bendungan yang jebol. Aku tidak peduli lagi soal etika, sopan santun, atau belas kasihan. Mereka sudah menginjak-injak harga diriku sampai rata dengan tanah. Sekarang giliran aku yang mengubur mereka. Aku melihat mikrofon yang tadi dijatuhkan Bayu tergeletak di dekat kaki kursi pelaminan. Aku melangkah mengambilnya. Jangan, Ran, teriak Bayu tertahan, dia hendak menerjangku. Tapi aku lebih cepat. Aku menyambar mikrofon itu dan mundur menjauh ke tepi panggung, mendekati sound system monitor. Pak Maman menatapku bingung. Ibu bos mau nyanyi juga. Aku menatap Pak Maman sekilas dengan tatapan sedih. Maafkan saya, Pak Maman. Bapak orang baik. Tapi Bapak harus tahu siapa ular yang sebenarnya Bapak pelihara di rumah ini. Aku mengetuk kepala mikrofon itu. Tes, tes. Suaranya menggema jernih dan keras ke seluruh penjuru area pesta. Semua orang terdiam. Anak kecil berhenti berlarian. Ibu-ibu berhenti mengunyah sate. Tukang organ tunggal menghentikan jarinya di atas keyboard. Semua mata, ratusan pasang mata itu, terkunci padaku. Aku berdiri di pinggir panggung, tinggi menjulang di atas mereka semua. Angin malam menerbangkan sedikit rambutku. Aku merasa seperti seorang jaksa yang akan membacakan tuntutan hukuman mati. Selamat malam, warga desa Sukamaju. Sapaku lantang. Suaraku stabil, berwibawa, suara seorang CEO yang biasa memimpin rapat ribuan karyawan. Tidak ada getar tangis di sana. Hanya ada kekuatan. Maaf mengganggu pesta makan enak kalian. Maaf mengganggu kebahagiaan pengantin baru yang terlihat sangat sempurna ini. Aku menoleh ke belakang, menunjuk Bayu dan Lilis yang kini berpelukan ketakutan seperti sepasang tikus yang terpojok. Saya berdiri di sini, bukan sebagai tamu undangan. Saya tidak diundang. Tapi saya adalah sponsor tunggal dari acara megah ini. Hadirin mulai berbisik riuh. Kalian lihat tenda ini? Kalian makan daging kambing itu? Kalian lihat baju pengantin yang berkilauan itu? Semua itu. Aku memberi jeda dramatis, membiarkan ketegangan mencekik leher setiap orang yang hadir. Dibayar lunas oleh keringat saya. Dan laki-laki gagah yang berdiri di sana, yang kalian panggil Mas Bayu pengusaha sukses dari Jakarta. Aku menunjuk wajah Bayu tepat di hidungnya. Bayu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dia adalah suami sah saya. Suami yang menumpang hidup di rumah saya, yang makan dari gaji saya, dan yang hari ini menikah lagi dengan pembantu rumah tangga saya menggunakan uang curian dari dompet saya. Duar. Ledakan kebenaran itu menghantam tenda biru itu lebih keras daripada petir manapun. Jeritan kaget terdengar dari ibu-ibu. Gelas terjatuh dan pecah. Pak Maman terhuyung ke belakang, memegangi dadanya. Dan aku baru saja memulai. Pesta yang sebenarnya baru akan dimulai sekarang. Keheningan yang sempat mencekam sesaat setelah ledakan pengakuanku, kini pecah berkeping-keping. Seperti bendungan yang jebol, suara riuh rendah langsung memenuhi tenda. Bukan lagi sorak-sorai kebahagiaan, melainkan dengungan cemoohan, bisikan kaget, dan seruan istighfar yang bersahutan. Ya Allah, suami orang. Astagfirullah. Jadi si Lilis nikah sama majikannya sendiri? Pantesan kaya mendadak. Ternyata. Dasar pelakor. Nggak tahu malu. Kata-kata itu terbang di udara seperti panah-panah api yang menghujam telinga pengantin di pelaminan. Di atas panggung, drama sesungguhnya baru saja dimulai. Pak Maman, ayah Lilis yang malang, berdiri terhuyung-huyung. Wajah keriputnya yang tadi berseri-seri penuh kebanggaan kini tampak abu-abu, seolah nyawanya baru saja disedot keluar. Tangannya mencengkeram dada kirinya erat-erat. Neng,
Neng Aruna ini teh bohong kan? Tanyanya terbata-bata, matanya menatapku penuh harap, berharap aku hanya sedang bercanda. Nak Bayu bilang dia bujangan, dia bilang istrinya sudah meninggal. Hatiku mencelos mendengar kebohongan seliar itu. Istrinya sudah meninggal? Jadi Bayu mematikan aku dalam ceritanya demi menikahi pembantuku? Maafkan saya, Pak Maman, jawabku lewat mikrofon, suaraku menggema dingin tanpa ampun. Saya masih hidup. Sangat hidup. Dan saya berdiri di sini menyaksikan suami saya, yang baru kemarin pamit dinas luar kota, ternyata sedang bersanding dengan anak Bapak. Bapak, teriak Lilis histeris saat melihat tubuh ayahnya limbung. Bruk. Pak Maman jatuh pingsan di atas karpet merah panggung. Tubuhnya menimpa dekorasi bunga, membuat pot besar berisi bunga sedap malam terguling dan pecah. Air dari vas bunga menggenangi lantai, bercampur dengan buah-buahan yang tadi kulempar. Bapak, bangun Pak. Lilis menghambur memeluk ayahnya, menangis meraung-raung. Siger Sunda di kepalanya miring, membuat penampilannya yang agung menjadi berantakan dan menyedihkan. Bayu panik. Dia berlutut hendak membantu, tapi aku melangkah maju menghalanginya. Jangan sentuh dia, bentakku. Tangan kotormu itu yang bikin dia jantungan. Kamu yang membunuh harapan orang tua ini dengan kebohonganmu. Bayu mendongak menatapku. Wajahnya merah padam, campuran antara malu, marah, dan takut. Urat-urat lehernya menonjol. Aruna, kamu keterlaluan, teriak Bayu, lupa bahwa mikrofon masih ada di tanganku sehingga suaranya kalah telak. Dia mencoba berdiri dan merebut mikrofon dariku. Matikan. Matikan soundnya. Masalah rumah tangga jangan dibawa ke sini, serunya pada operator sound system di pojok tenda. Tapi operator itu, seorang pemuda desa yang tampak bingung dan ketakutan, justru tidak berani bergerak. Dia terpaku melihatku, wanita kota yang memancarkan aura mengerikan yang tidak berani dia lawan. Aku mundur selangkah, menjaga jarak dari jangkauan tangan Bayu, sambil tetap memegang kendali suara. Keterlaluan kamu bilang? Tanyaku lewat pengeras suara, nadaku sinis. Lebih keterlaluan mana, Mas? Istri yang datang menjenguk pembantunya yang sakit, atau suami yang memakai uang istrinya untuk menikahi pembantunya? Aku berbalik menghadap penonton. Ratusan warga desa kini berdiri, merangsek mendekat ke bibir panggung. Mereka haus akan drama ini. Mereka ingin tahu kebenarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, seruku lantang. Kalian lihat emas kawin yang dipajang di kotak kaca itu? 50 gram emas murni. Aku menunjuk meja kecil di sudut pelaminan di mana kotak perhiasan itu dipajang dengan bangga. Itu dibeli pakai kartu kredit saya minggu lalu. Tagihannya masuk ke email saya pagi ini. Kalian lihat catering mewah yang kalian makan? Aku menunjuk piring-piring di tangan para tamu. 2 hari lalu, Lilis menelepon saya sambil batuk-batuk, pura-pura mau mati, minta uang berobat. Saya transfer 10 juta rupiah karena kasihan. Ternyata uang itu dipakai buat beli sate kambing yang kalian makan. Sorakan penonton meledak. Kali ini nadanya marah. Mereka merasa jijik. Mereka merasa ikut berdosa karena memakan makanan hasil tipu muslihat. Beberapa ibu-ibu bahkan meletakkan piring mereka dengan kasar ke tanah. Makanan haram, teriak seseorang dari kerumunan. Balikin duitnya, teriak yang lain. Suasana menjadi kacau balau. Bayu tampak seperti orang gila. Dia berlari ke arah MC, merampas mikrofon kabel milik MC. Bohong. Dia bohong. Teriak Bayu lewat mikrofonnya, suaranya beradu dengan suaraku. Dia ini istri yang tidak tahu diuntung. Dia selingkuh. Makanya saya nikah lagi. Jangan percaya wanita gila ini. Aku tertawa terbahak-bahak mendengar pembelaan dirinya yang menyedihkan. Tawa itu terdengar mengerikan di tengah kekacauan. Saya selingkuh? Tanyaku tenang. Mas logikanya di mana? Kalau saya selingkuh, ngapain saya capek-capek kerja banting tulang di Singapura sementara kamu ongkang-ongkang kaki di rumah menikmati fasilitas mewah saya? Kamu lupa? Mobil Pajero yang kamu parkir di depan itu atas nama siapa? Rumah yang kamu tempati atas nama siapa? Bahkan celana dalam yang kamu pakai sekarang pun saya yang beli. Skakmat. Wajah Bayu pucat pasi.
Dia tidak bisa membantah fakta kepemilikan harta itu. Di desa ini, kekayaan adalah simbol status. Dan ketika status itu dilucuti, dia hanyalah seorang pecundang. Lilis masih menangis memeluk bapaknya yang belum sadarkan diri. Beberapa kerabat Lilis mulai naik ke panggung untuk mengevakuasi Pak Maman. Mereka menatap Lilis dengan tatapan kecewa dan marah. "Lis, bener ini teh?" tanya seorang paman Lilis dengan nada tinggi. "Maneh teh jadi istri simpanan? Maneh teh bohongin abah?" Lilis hanya bisa menggeleng lemah sambil terisak. Air matanya melunturkan make-up tebalnya, hingga wajahnya belepotan hitam maskara. "Maafin Lilis, Mang. Lilis cinta sama Mas Bayu. Mas Bayu bilang dia kaya." "Cinta?" Aku menyambar kata itu. Aku berjalan mendekati Lilis yang bersimpuh. Aku berjongkok sedikit, menyejajarkan wajahku dengan wajahnya, tapi tidak mematikan mikrofon agar semua orang dengar. "Cinta atau harta, Lis?" bisikku tajam yang diperkuat speaker. "Kamu tergiur karena lihat dia bawa mobil mewah kan? Kamu tergiur karena dia sering kasih kamu tips besar kan? Asal kamu tahu, Lis, semua tips yang dia kasih ke kamu, itu uang receh kembalian belanja bulanan saya. Kamu jatuh cinta pada dompet saya, bukan pada laki-laki ini." Lilis mendongak, matanya yang bengkak menatapku takut. "Bu, saya salah Bu. Saya kira Bapak yang punya perusahaan. Bapak bilang Ibu cuma sekretaris." Aku mendengus kasar. "Sekretaris? Hah? Dia bilang aku sekretaris?" Aku berdiri tegak, merapikan dresku. "Dengar baik-baik, Lis, dan kamu juga Bayu. Perusahaan properti Mahakarya Group itu warisan ayah saya. Bayu itu cuma staf HRD yang saya angkat jadi direktur operasional, karena kasihan dia pengangguran waktu saya nikahi." Fakta itu menghantam harga diri Bayu sampai ke titik nol. Laki-laki itu kini terduduk lemas di kursi pelaminan, seolah tulang kakinya sudah dicabut. Tatapan para pemuda desa yang tadi mengaguminya kini berubah menjadi tatapan meremehkan. "Banci," celetuk seorang pemuda di barisan depan. "Beraninya morotin istri." Aku merasa sudah cukup memegang panggung ini. Amarahku belum surut, tapi aku harus menyelesaikan ini dengan elegan. Aku bukan wanita pasar yang akan jambak-jambakan. Aku adalah eksekutor yang akan mematikan lawannya dengan satu tebasan bersih. Aku menoleh pada para tamu undangan. "Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan lanjutkan makannya kalau masih doyan. Anggap saja sedekah terakhir saya untuk keluarga penipu ini. Karena mulai detik ini..." Aku menunjuk Bayu dan Lilis bergantian. Keran uang saya tutup. Aku mengeluarkan ponselku dari tas. Dengan gerakan yang sengaja diperlambat agar semua orang melihat, aku membuka aplikasi mobile banking. "Lihat ini, Mas Bayu," kataku sambil memperlihatkan layar ponsel ke arahnya. "Ini akses rekening bersama kita." Jari telunjukku menekan tombol di layar. Blokir. Selesai. Lalu aku membuka aplikasi kartu kredit. Kartu kredit Black Card yang kamu pakai buat gaya-gayaan dan bayar hotel selingkuhanmu. Klik. Blokir permanen. Laporkan hilang. Bayu melotot. "Jangan, Ran. Jangan diblokir. Itu ada limit proyek." "Proyek? Proyek apa?" "Proyek menghidupi Benalu," balasku sengit. "Mulai hari ini, kamu saya pecat dari perusahaan. Surat pemecatan tidak hormat akan dikirim besok pagi oleh pengacara saya. Kamu keluar dari rumah saya malam ini juga. Jangan bawa apapun selain baju yang menempel di badanmu itu. Mobil Pajero di depan, kuncinya saya minta sekarang." Aku menadahkan tangan di depan wajah Bayu. "Kunci. Sekarang." Suasana hening tegang. Bayu gemetar. Dia tahu dia tidak punya pilihan. Kunci mobil itu ada di saku beskapnya. Dengan tangan gemetar, dia merogoh sakunya. Dia mengeluarkan kunci mobil Pajero Sport itu. Dia ragu memberikannya. Itu simbol kejantanannya di desa ini. Tanpa mobil itu, dia hanyalah orang asing yang miskin. "Sini," bentakku. Bayu tersentak. Dia meletakkan kunci itu di telapak tanganku dengan kasar. "Puas kamu?" desisnya penuh kebencian. Aku menggenggam kunci itu erat-erat.
Belum. Aku baru akan puas kalau melihat kamu hidup melarat bersama, cinta sejatimu, ini. Aku beralih menatap Lilis yang masih sesenggukan. Nah, Lilis. Selamat ya. Kamu menang. Kamu berhasil merebut suamiku. Ambillah. Bawa dia. Urus dia. Tapi ingat, mulai sekarang, kamu yang harus kasih dia makan. Kamu yang harus belikan dia rokok. Karena dia sudah tidak punya sepeser pun uang. Dia sekarang 100% milikmu, lengkap dengan kemiskinannya. Dan satu lagi, tambahku sambil tersenyum manis yang berbisa. Saya akan menuntut kalian berdua atas pasal perzinahan dan penggelapan uang perusahaan. Siapkan pengacara ya. Lupa, kalian kan gak punya uang buat bayar pengacara. Aku membuang mikrofon itu ke sofa pelaminan. Duk. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik badan. Dengan dagu terangkat tinggi, aku berjalan menuruni panggung. Langkahku mantap. Aku tidak menoleh lagi ke belakang, ke arah pelaminan yang kini terasa seperti rumah duka itu. Para tamu undangan membelah diri seperti laut merah, memberi jalan untukku. Mereka menatapku dengan campuran rasa takut dan kagum. Tidak ada yang berani bersuara saat aku lewat. Aku berjalan menuju mobilku. Tapi sebelum masuk, aku berbalik sebentar ke arah tukang parkir yang masih bengong. Pak, panggilku. Iya, Bu, jawabnya gugup. Ini ada uang 500.000. Aku menyelipkan uang merah itu ke tangannya. Tolong pastikan tidak ada yang merusak mobil Pajero putih itu sampai sopir derek saya datang mengambilnya besok. Itu mobil saya, bukan mobil pengantin pria. Siap, Bu. Aman. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan tancap gas meninggalkan area pesta yang kini berubah menjadi neraka bagi Bayu dan Lilis. Di kaca spion, aku melihat kerumunan orang mulai merangsek naik ke panggung. Entah untuk menolong Pak Maman, atau untuk menuntut penjelasan dari pengantin penipu itu. Air mataku akhirnya jatuh saat mobilku sudah jauh meninggalkan desa itu. Tapi ini bukan air mata kekalahan. Ini adalah air mata pelepasan. Beban berat itu sudah kuangkat. Bisul itu sudah pecah. Sakit memang, tapi setidaknya racunnya sudah keluar. Sekarang, tinggal melihat bagaimana mereka bertahan hidup tanpa darah dariku. Debu jalanan yang diterbangkan oleh ban mobil Pajero Sport milikku mungkin sudah mengendap kembali ke tanah. Tetapi badai yang kutinggalkan di tenda biru itu baru saja mencapai puncaknya. Aku tidak melihatnya langsung. Namun bayangan kehancuran itu tercetak jelas di benakku, semenyenangkan menonton film favorit yang diputar ulang. Sepeninggal mobilku yang menderu pergi menembus kegelapan malam desa Sukamaju, area pesta itu berubah menjadi arena tawuran emosi. Musik dangdut yang biasanya mampu membius warga untuk bergoyang, kini terasa seperti suara kematian. Lampu-lampu hias warna-warni yang berkedip ceria, seolah sedang mengejek nasib tragis sang pengantin. Di atas panggung pelaminan yang kini berantakan, Lilis masih meraung memeluk tubuh ayahnya, Pak Maman, yang terkulai kaku seperti boneka kayu yang putus talinya. Napas pria tua itu terdengar berat dan ngorok. Tanda-tanda vitalnya melemah drastis akibat serangan jantung mendadak, atau mungkin stroke, yang dipicu oleh syok hebat. Bapak, bangun, Pak, jangan tinggalkan Lilis. Jerit Lilis histeris, air matanya bercampur ingus dan lunturan bedak, mengubah wajah cantiknya menjadi topeng horor. Sementara itu, Bayu berdiri mematung di samping kursi pelaminan. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi abu-abu. Tatapannya kosong menatap ke arah jalan tempat mobilku menghilang. Di tangannya, ia masih memegang saku celana beskapnya yang kini kosong tanpa kunci mobil. Simbol kejantanannya telah hilang. Dompetnya yang berisi kartu kredit Black Card dan kartu debit Platinum kini, tak ubahnya hanya potongan plastik tak berguna. Ia tahu, Aruna tidak pernah main-main dengan ancamannya. Wanita itu adalah pebisnis ulung. Ketika dia bilang, blokir, maka satelit perbankan pun akan tunduk padanya detik itu juga. Kekacauan meledak ketika para tamu mulai sadar dari keterkejutannya. Rasa iba pada Pak Maman bercampur aduk dengan rasa marah karena merasa ditipu. Woi, panggil ambulans. Atau bawa ke puskesmas pakai mobil, teriak seorang tetangga. Mobil apa? Mobilnya udah dibawa yang punya, sahut yang lain sinis. Pakai pick up sayur aja. Cepetan.
Beberapa pemuda desa dengan sigap membopong tubuh ringkih Pak Maman. Mereka menurunkannya dari panggung dengan susah payah, melewati pecahan vas bunga dan buah-buahan yang berserakan, buah-buahan yang tadi kulempar sebagai simbol penghinaan. Bayu masih diam saja, seolah rohnya sudah tidak di tempat. "Heh, Mas Bayu, suami macam apa kamu? Mertua sekarat kok malah bengong," bentak Mang Ujang, paman Lilis yang berbadan kekar. Dia menarik kerah beskap sutra Bayu dengan kasar, sampai jahitan mahalnya terdengar robek. Krek! Bayu tersentak, kembali ke alam nyata. Iya, Mang. Ayo kita bawa ke rumah sakit." "Ayo apanya? Mana mobil kamu?" Katanya orang kaya, sindir Mang Ujang keras di depan muka Bayu. Ludahnya muncrat mengenai wajah Bayu yang glowing. Saya." Bayu gagap. Lidahnya keluh. Harga dirinya hancur lebur di hadapan orang-orang yang 5 menit lalu memujanya bak dewa. "Udah, jangan banyak omong. Ikut ke puskesmas. Tanggung jawab kamu." Mang Ujang menyeret Bayu turun dari panggung seperti menyeret maling ayam. Di belakang mereka, Lilis berlari tertatih-tatih mengangkat kain batiknya yang panjang, menyusul tubuh bapaknya yang dinaikkan ke bak terbuka mobil pick-up pengangkut sayur yang bau kotoran kambing. Bayu dipaksa naik ke bak belakang juga. Bayangkan ironinya, seorang direktur, mantan, yang biasa duduk di jok kulit empuk ber-AC, kini harus jongkok di bak mobil pick-up terbuka, mengenakan baju pengantin mewah, diterpa angin malam dan ditonton oleh warga desa sepanjang jalan. Sambil memegangi tiang besi pick-up, Bayu menunduk dalam. Dia tidak berani menatap mata warga yang menonton di pinggir jalan. Sementara itu, di tenda pesta, suasana semakin liar. Pihak catering, pemilik tenda, dan tukang rias pengantin yang mendengar pidatoku tadi mulai panik. Mereka saling pandang dengan wajah pucat. Desas-desus bahwa pembayaran pelunasan baru akan dilakukan setelah acara selesai mulai menghantui mereka. "Waduh, Bu Hajah," bisik tukang rias pada pemilik catering. "Itu si Mas Bayu beneran suaminya Bu Bos Aruna kan? Kalau rekeningnya diblokir, siapa yang bayar sisa tagihan kita?" "Innalillahi, tagihan catering masih kurang 15 juta. Neng, baru DP 5 juta doang," seru Bu Hajah pemilik catering, wajahnya panik luar biasa. "Daging kambing 2 ekor, ayam 100 potong rugi bandar saya kalau nggak dibayar. Tenda juga belum lunas," timpal bapak pemilik tenda. Kepanikan menular. Mereka yang seharusnya melayani tamu kini malah sibuk berhitung kerugian. Para tamu undangan pun tak kalah ribut. Sebagian merasa jijik memakan makanan itu, sebagian lagi, yang lebih oportunis, malah membungkus sisa makanan dengan plastik kresek mumpung gratis dan tak bertuan. Lumayan buat makan besok, daripada mubazir, celetuk seorang ibu tanpa rasa bersalah, menumpahkan gulai kambing ke dalam plastik. Nama baik keluarga Pak Maman hancur malam itu juga. Kehormatan yang dibangun puluhan tahun di desa itu, lenyap dalam sekejap karena ambisi anaknya yang ingin jadi nyonya besar secara instan. Di puskesmas Kecamatan Cigombong, drama berlanjut ke babak yang lebih menyedihkan. Pak Maman langsung dilarikan ke ruang UGD. Dokter jaga dan perawat sibuk memasang oksigen dan infus. Kondisinya kritis. Tekanan darahnya melonjak drastis, hingga pembuluh darah di otaknya terancam pecah. Lilis menangis sesenggukan di kursi tunggu yang terbuat dari besi dingin, masih dengan baju pengantin yang kotor terkena debu jalanan. Siger di kepalanya sudah dilepas dan diletakkan sembarangan di lantai. Rambut sasakannya berantakan. Bayu duduk di sebelahnya, menyandarkan kepala ke tembok. Beskap putihnya kucel. Dia merogoh saku, mencari rokok, tapi dia sadar rokoknya tertinggal di tas yang ada di mobil Pajero, mobil yang sudah dibawa Aruna. "Mas," panggil Lilis lirih, suaranya parau. "Gimana Bapak?" "Mas, kita harus bawa ke rumah sakit besar di Bogor, kalau alat di sini nggak lengkap." Bayu diam saja. Pikirannya kalut. Dia sedang memikirkan nasibnya sendiri. Dipecat. Rekening diblokir. Mobil diambil. Kartu kredit mati. Dia tidak punya uang sepeser pun. Bahkan dompetnya hanya berisi KTP, SIM, dan beberapa lembar uang ratusan ribu. Mungkin totalnya tak sampai 1 juta. "Mas Bayu." Lilis mengguncang lengan Bayu. "Kok diam aja sih? Telepon ambulans swasta dong."
Pindahin Bapak ke RSBMC atau PMI. Bayu menepis tangan Lilis kasar. Emosinya yang sedari tadi ditahan akhirnya meledak. Pakai apa, Lilis? Pakai apa? Bentak Bayu keras, membuat perawat jaga menoleh kaget. Kamu dengar sendiri kan istriku, Asial, si Aruna itu bilang apa? Semua diblokir. Aku nggak punya duit. Nol. Lilis terperangah. Matanya membelalak tak percaya. Tapi, masa nggak ada simpenan tunai? Mas? Mas kan direktur? Masa semua uang dipegang Bu Aruna? Direktur apaan? Bayu tertawa frustrasi, tawa yang terdengar seperti orang gila. Aku itu cuma boneka. Semua aset atas nama dia. Gaji masuk rekening yang dia pegang aksesnya. Aku cuma dikasih jatah bulanan. Dan jatah bulan ini udah habis buat beli seserahan kamu yang norak itu. Mas nyalahin aku? Lilis mulai tersulut emosi. Rasa hormat dan takutnya pada majikan mulai luntur berganti dengan rasa kecewa. Mas yang janjiin hidup enak. Mas yang bilang mau nikahin aku, mau jadiin aku ratu. Sekarang bapakku sekarat gara-gara Mas bohong. Gara-gara aku bohong? Bayu berdiri, menunjuk wajah Lilis. Kamu yang gatel. Kalau kamu nggak ngerayu aku pas Aruna nggak di rumah, kita nggak bakal kayak gini. Kamu yang minta dinikahin cepet-cepet. Kamu yang minta pesta mewah biar tetangga pada pamer. Kalau kita nikah diem-diem aja, Aruna nggak bakal tahu secepat ini. Kurang ajar. Plah. Lilis menampar pipi Bayu. Suaranya nyaring menggema di lorong puskesmas yang sepi. Bayu memegang pipinya yang panas. Dia menatap Lilis dengan tatapan membunuh. Dulu dia melihat Lilis sebagai gadis desa yang lugu, penurut, dan melayaninya bak raja. Berbeda dengan Aruna yang dominan dan sibuk. Tapi sekarang, dia melihat Lilis sebagai sumber kesialannya. Wajah Lilis dengan make-up luntur itu terlihat mengerikan baginya. Berani kamu ya? Desis Bayu. Belum sempat Bayu membalas, pintu UGD terbuka. Dokter keluar dengan wajah serius. Keluarga Pak Maman? Tanya dokter. Pertengkaran mereka terhenti. Lilis langsung menghambur. Saya anaknya, Dok. Gimana Bapak? Bapak mengalami stroke hemoragik. Ada pendarahan di otak. Kondisinya sangat kritis dan peralatan kami di sini tidak memadai. Harus segera dirujuk ke RSUD Ciawi atau RS di Bogor malam ini juga untuk masuk ICU. Tapi, dokter itu menatap ragu pada penampilan mereka yang berantakan. Tapi apa, Dok? Desak Lilis. Pihak rumah sakit rujukan biasanya meminta deposit jaminan di muka untuk pasien tanpa BPJS yang masuk ICU, apalagi butuh tindakan operasi. Kisaran biayanya mungkin 10-20 juta untuk deposit awal. Apa keluarga siap? 10 juta. 20 juta. Angka itu berdenging di telinga Bayu dan Lilis. Dulu, bagi Bayu, gesek kartu 10 juta itu urusan gampang. Tinggal tanda tangan. Dulu, bagi Lilis, dia baru saja dikasih 10 juta oleh Aruna kemarin. Tapi uang itu sudah habis dibayarkan ke tukang daging dan beli baju pengantin. Sekarang, 10 juta terasa seperti 1 miliar. Lilis menoleh pada Bayu dengan tatapan memohon yang putus asa. Mas, tolong Mas usahain Mas. Pinjam teman Mas kek. Atau siapa? Bayu membuang muka. Teman? Teman-temannya adalah teman sosialita yang berteman dengannya karena dia suami Aruna. Begitu Aruna mengumumkan perceraian dan pemecatan, tak akan ada satupun yang mau mengangkat teleponnya. Dia sudah tamat di lingkaran pergaulannya. Aku nggak ada uang. Lis? Nggak ada, ucap Bayu dingin. Mungkin cincin kawin kamu? Atau kalung emas seserahan itu? Jual saja. Lilis meraba lehernya. Kosong. Dia ingat, perhiasan seserahan itu disimpan di kotak kaca di rumah. Dan saat kekacauan terjadi, entah siapa yang mengamankannya. Jangan-jangan sudah dijarah orang saat kerusuhan di panggung tadi? Atau dibawa kabur pihak catering sebagai jaminan? Di rumah, emasnya di rumah. Gumam Lilis panik. Dok, tolong lakukan yang terbaik dulu, kami cari uangnya, kata Bayu pada dokter, mencoba mengulur waktu. Kami siapkan ambulansnya sekarang. Tapi tolong administrasi diurus ya, Pak.
kata dokter tegas lalu masuk kembali. Bayu merosot duduk lagi di kursi. Dia memijat kepalanya yang pening. Perutnya lapar, belum makan sejak siang karena sibuk persiapan akad. Dan sekarang, dia dihadapkan pada kenyataan pahit. Dia miskin. Sangat miskin. Tiba-tiba ponsel Bayu berbunyi. Ada pesan WhatsApp masuk. Dia berharap itu dari Aruna. Mungkin Aruna berubah pikiran atau setidaknya memberi pesangon. Dia membuka layar ponselnya yang retak sedikit, karena tadi sempat terjatuh saat ditarik Mang Ujang. Pesan dari nomor tak dikenal. Foto terkirim. Itu foto koper-koper baju Bayu yang dilempar begitu saja di pos satpam kompleks perumahan mewah mereka di Jakarta. Isi pesannya, Pak Bayu, ini titah Ibu Aruna. Barang-barang Bapak sudah saya keluarkan semua. Silakan diambil sebelum besok pagi atau akan dibuang oleh tukang sampah. Satpam dilarang membukakan gerbang untuk Bapak. Terima kasih. Pak Maman, sopir Aruna. Bahkan Pak Maman sopir pun kini berani mengusirnya. Bayu membanting ponselnya ke lantai. Aruna bangsat. Teriaknya frustrasi. Lilis kaget melihat suaminya mengamuk. Dia mundur ketakutan. Mas kenapa? Bayu menatap Lilis dengan mata merah menyala. Puas kamu? Aku diusir. Baju-bajuku dibuang. Aku nggak punya rumah lagi. Aku nggak punya apa-apa lagi. Dan ini semua karena meladeni nafsu kamu minta pesta. Kok aku lagi? Lilis menjerit balik. Mas yang mau? Mas yang ngaku kaya? Kalau tahu mas miskin begini, aku juga nggak sudi nikah sama mas. Mending. Aku kerja terus sama Bu Aruna, gajinya lancar, sering dikasih bonus. Sekarang aku dipecat, bapak sakit, utang numpuk. Oh, jadi kamu nyesel. Bayu mencengkeram bahu Lilis yang masih berbalut kebaya pengantin. Dasar perempuan matre. Pelacur. Lepas. Sakit. Keributan itu mengundang satpam puskesmas datang. Woi, jangan ribut di sini. Ini tempat orang sakit. Bentak satpam bertubuh gempal. Kalau mau berantem di lapangan bola sana. Atau saya lapor polisi KDRT. Bayu melepaskan cengkeramannya. Napasnya memburu. Dia menatap Lilis dengan kebencian yang murni. Malam pertama mereka, yang seharusnya dihabiskan di kamar pengantin dengan spray baru dan wangi bunga melati, kini dihabiskan di lorong puskesmas bau obat, dengan saling melontarkan makian dan ancaman. Tak lama kemudian, pintu UGD terbuka lagi. Seorang perawat keluar dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya muram. Keluarga Bapak Maman? Lilis dan Bayu menoleh bersamaan. Jantung mereka berdegup kencang. Maaf. Ucap perawat itu pelan. Bapak Maman baru saja menghembuskan napas terakhir. Dunia Lilis runtuh total. Dia ambruk ke lantai pingsan. Dan Bayu? Dia tidak merasa sedih. Yang dia rasakan justru ketakutan yang lebih besar. Pak Maman meninggal. Itu artinya butuh biaya lagi. Biaya ambulans jenazah. Biaya kain kafan. Biaya pemakaman. Biaya tahlilan. Dan di luar sana, pemilik catering dan tenda pasti sudah menunggu di rumah duka untuk menagih utang. Bayu menyadari satu hal, neraka yang sesungguhnya baru saja membuka gerbangnya lebar-lebar untuk menyambut mereka berdua. Sementara itu, ratusan kilometer dari sana, di sebuah kamar hotel mewah di Jakarta, Aruna sedang menyesap wine mahalnya sambil menatap gemerlap kota, merasakan kepuasan yang dingin namun menenangkan. Ponselnya berkedip, notifikasi dari orang dalam yang dia bayar di desa Sukamaju. Target meninggal dunia. Keributan terjadi di puskesmas. Pengantin pria dan wanita saling pukul. Aruna tersenyum tipis. Selamat menikmati hadiah pernikahan kalian. Pagi itu, matahari terbit menyinari pemandangan paling ironis di desa Sukamaju. Di gerbang rumah, janur kuning tanda pesta pernikahan masih melengkung gagah, namun tepat di sebelahnya, tertancap bendera kuning tanda kematian. Pesta dan duka beradu dalam satu halaman, menciptakan atmosfer yang mencekam sekaligus menyedihkan. Jenazah Pak Maman terbujur kaku di ruang tengah, ditutupi kain batik lusuh. Tidak banyak pelayat yang datang mendoakan dengan tulus. Kebanyakan warga datang hanya untuk menonton kelanjutan drama keluarga ini. Mereka berbisik-bisik,
menunjuk ke arah Bayu yang duduk di pojok ruangan dengan tatapan kosong. Bayu mengenakan baju koko pinjaman tetangga yang kekecilan. Beskap mewahnya sudah dilepas, simbol kejayaannya yang semu telah runtuh. Ia tampak menyedihkan, kucel, dan lapar. Di sebelahnya, Lilis terus menangis. Matanya bengkak nyaris tertutup. Belum sempat jenazah dimandikan, keributan pecah di halaman. "Keluar kamu Bayu. Bayar utang saya." Suara teriakan Bu Hajah pemilik catering memecah kesunyian rumah duka. Ia datang membawa beberapa pria berbadan tegap. Di belakangnya, pemilik tenda dan dekorasi juga ikut merangsek masuk. "Bu, tolong hargai ada yang meninggal." Cicit Lilis memelas. "Hargai matamu," bentak Bu Hajah. "Kalian menipu saya. Pesta mewah, makan enak, ternyata nggak punya duit. Siapa yang mau bayar daging kambing 2 ekor itu?" "Hah?" Bayu gemetar. Saya janji akan cicil, Bu. Nanti saya cari kerja." "Kerja apa? Kamu kan sudah dipecat," potong pemilik tenda kasar. "Saya nggak mau tahu. Kalau nggak ada uang tunai, kami sita barang-barang di sini." Tanpa komando, para penagih utang itu mulai menjarah isi rumah. Televisi tabung milik almarhum Pak Maman diangkut. Kulkas 1 pintu diseret keluar. Bahkan sisa beras di dapur pun diangkut. "Jangan, itu punya Bapak." Lilis menjerit histeris mencoba menahan kulkas butut itu, tapi ia didorong hingga jatuh tersungkur di samping jenazah ayahnya. Bayu hanya bisa menunduk, menutup telinga. Ia, lelaki yang kemarin dipuja Bak Raja, kini tak berdaya melihat rumah mertuanya dijarah akibat ulahnya sendiri. Harga dirinya sudah minus. Namun, penderitaan Bayu belum selesai. Di tengah keributan penjarahan itu, suara sirine mobil polisi meraung-raung, membelah kerumunan warga. Sebuah mobil patroli berhenti tepat di depan tenda pesta yang kini sedang dibongkar paksa. 2 orang polisi berseragam turun, diikuti seorang pria berjas rapi, pengacara Aruna. "Saudara Bayu Perdana?" tanya polisi itu tegas. Bayu mendongak, wajahnya pucat pasi seputih kapas. Iya, Pak. Anda kami tangkap atas laporan Ibu Aruna Wijaya dengan tuduhan penggelapan dana perusahaan sebesar 200 juta rupiah dan pemalsuan dokumen aset," ucap polisi itu sambil mengeluarkan borgol. "Tunggu, Pak. Itu uang istri saya, itu harta Gonogini." Bayu mencoba membela diri dengan suara gemetar. "Jelaskan nanti di pengadilan. Ibu Aruna sudah menyerahkan semua bukti transfer ilegal yang Anda lakukan ke rekening pribadi Anda dan rekening saudari Lilis." Klik. Borgol besi dingin mengunci kedua pergelangan tangan Bayu. Di depan jenazah mertuanya yang belum dikubur, di depan istri barunya yang sedang menangis di lantai, dan di depan seluruh warga desa yang menatap jijik, Bayu diseret paksa menuju mobil polisi. "Lilis. Tolong Mas. Lilis," teriak Bayu putus asa. Tapi Lilis tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya menatap nanar suaminya dibawa pergi. Kini ia sendirian. Bapak meninggal, suami dipenjara, rumah kosong dijarah, dan utang menumpuk. 6 bulan telah berlalu sejak malam jahanam di desa Sukamaju. Waktu, seperti halnya air sungai, terus mengalir dan membawa pergi kotoran-kotoran masa lalu, menyisakan batu karang yang semakin keras dan tegar. Jakarta pagi ini tampak begitu cerah. Dari balik jendela ruang kerjaku di lantai 45 Mahakarya Tower, aku menatap hiruk-pikuk kota di bawah sana. Namaku Aruna, dan hari ini, aku bukan lagi Aruna yang menangis di dalam mobil sambil menyetir sendirian ke desa terpencil. Aku adalah Aruna yang baru. Lebih kuat, lebih dingin, dan jauh lebih sukses. Proyek properti di Singapura berhasil dengan gemilang. Keuntungan perusahaan melonjak 3 kali lipat. Wajahku menghiasi sampul majalah bisnis sebagai Woman Entrepreneur of the Year. Penampilanku pun berubah. Rambutku kini dipotong bob pendek yang chic, memancarkan aura ketegasan. Tubuhku lebih bugar, kulitku bersinar berkat perawatan rutin yang dulu sempat kuabaikan demi mengurus suami manja. Suami. Ralat, mantan suami. Ketuk palu pengadilan agama sudah berbunyi seminggu yang lalu. Gugatan ceraiku dikabulkan secara fair stake karena Bayu sedang mendekam di tahanan sementara dan tidak mampu menyewa pengacara yang layak untuk melawanku.
Dengan bukti-bukti penyelewengan dana dan aset yang kuat, aku memenangkan segalanya. Rumah, mobil, tabungan, semuanya kembali ke tangan pemilik aslinya. Aku. Bayu keluar dari pernikahan ini persis seperti saat dia masuk, tanpa membawa apa-apa selain baju di badan. Ponselku bergetar. Pesan dari pengacara kepercayaanku, Pak Haryo. Bu Aruna, hari ini Bayu bebas bersyarat setelah masa tahanan 6 bulannya selesai, atas kasus penggelapan ringan. Dia ada di gerbang rutan Salemba. Ibu yakin mau ke sana? Aku tersenyum tipis. Tentu saja. Aku butuh penutup yang sempurna. Sebuah epilog untuk memastikan buku lama ini benar-benar tertutup rapat. Siapkan mobil, Pak Maman. Kita ke Salemba, perintahku lewat interkom. Matahari Jakarta terasa menyengat di depan gerbang rumah tahanan. Mobil Alphard hitamku berhenti di seberang jalan, mesinnya tetap menyala menjaga suhu kabin tetap sejuk. Dari balik kaca film yang gelap, aku mengamati pintu kecil di gerbang besi itu terbuka. Seorang pria keluar. Dia berjalan tertunduk, memegang sebuah tas kresek hitam berisi pakaian kotornya. Itu Bayu. Dadaku berdesir, bukan karena cinta, tapi karena rasa kasihan yang bercampur jijik. Bayu yang dulu glowing, wangi, dan selalu tampil necis dengan barang-barang branded, kini nyaris tak dikenali. Tubuhnya kurus kering, kulitnya menghitam dan kusam. Rambutnya dicukur cepak ala kadarnya, memperlihatkan uban yang mulai tumbuh. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Dia celingukan ke kanan dan ke kiri, wajahnya tampak bingung dan takut menghadapi dunia luar. Tidak ada mobil mewah yang menjemput. Tidak ada sopir yang membukakan pintu. Namun, ada seseorang yang menunggunya. Di pinggir trotoar, duduk seorang wanita dengan pakaian das terlusuh yang ditutupi jaket denim murahan. Dia menggendong buntalan kain, entah bayi atau barang dagangan. Itu Lilis. Kembang desa yang dulu bersinar di pelaminan, kini layu sebelum berkembang. Wajahnya berminyak, kusam, dan terlihat lelah. Dia bangkit saat melihat Bayu, lalu berjalan mendekat dengan langkah gontai. Tidak ada pelukan rindu yang hangat. Yang ada hanya tatapan dingin dan penuh tuntutan. Aku memutuskan untuk turun. Aku ingin mereka melihatku. Aku ingin mereka tahu siapa yang menang. Sopirku membukakan pintu. Aku melangkah keluar dengan anggun. Dress hitam pas badan, kacamata hitam oversized, dan sepatu hak tinggi low boutin merah menyala. Aroma parfum Chanel nomor 5 menguar, kontras dengan bau debu jalanan. Bayu, panggilku datar. Bayu menoleh. Matanya membelalak saat melihatku. Ada kilatan harapan di mata itu, harapan bodoh bahwa mungkin aku datang untuk menyelamatkannya. Aruna. Suaranya serak, pecah. Dia menjatuhkan tas kreseknya dan berlari kecil ke arahku, hendak meraih tanganku. Ran, kamu jemput aku? Ya Allah, Ran, aku tahu kamu masih peduli. Aku minta maaf, Ran. Aku hilaf. Aku salah besar. Penjara itu neraka, Ran. Tolong bawa aku pulang. Aku mundur selangkah, memberi isyarat pada sopirku untuk menghalanginya. Pak Maman, sopir setiaku yang dulu sering disuruh-suruh Bayu, kini berdiri tegap mendorong dada Bayu agar menjauh. Jaga jarak, Pak, ucap Pak Maman tegas. Ran, tolong. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Teman-teman ninggalin aku. Keluargaku malu dan gak mau terima aku. Cuma kamu, Ran. Bayu mulai menangis, air matanya meleleh di pipi yang kempot. Aku membuka kacamata hitamku, menatap matanya tajam. Aku datang bukan untuk membawamu pulang, Bayu. Rumahku bukan tempat penampungan sampah, jawabku dingin. Aku datang untuk memberikan ini. Aku memberi isyarat pada Pak Maman. Pak Maman menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada Bayu. Apa ini? Uang? Cek? Tanya Bayu penuh harap. Tangannya gemetar membuka amplop itu. Isinya adalah salinan akta cerai dan surat tagihan utang perdata atas kerusakan properti kantor yang belum lunas. Wajah Bayu runtuh seketika. Dan satu lagi, lanjutku. Aku menoleh ke arah Lilis yang berdiri mematung di belakang Bayu. Sini kamu, Lilis. Lilis mendekat dengan takut-takut. Dia menatapku dengan rasa iri yang tak bisa disembunyikan,
sekaligus rasa takut yang amat sangat. Kamu menginginkan dia, kan? Tanyaku pada Lilis, menunjuk Bayu. Kamu yang merengek minta dinikahi. Kamu yang bersekongkol membohongi saya demi mendapatkan tuan muda ini. Lilis diam, menunduk menatap sandal jepitnya yang tipis. Sekarang, impianmu terwujud sempurna, Lis. Dia milikmu seutuhnya. Tidak ada lagi Aruna yang menghalangi. Tidak ada lagi Aruna yang membiayai. Aku menatap mereka berdua bergantian. Bayu, ini istri pilihanmu. Lilis, ini suami impianmu. Kalian berdua sama-sama tidak punya uang, sama-sama punya utang, dan sama-sama pengkhianat. Kalian adalah pasangan paling serasi di dunia ini. Ran, jangan begini. Aku nggak cinta sama dia. Itu cuma nafsu sesaat. Teriak Bayu panik, berusaha membuang Lilis di depan mukaku. Heh, Mas ngomong apa? Lilis mendadak garang. Dia menarik baju Bayu. Aku udah jual tanah warisan Bapak buat bayar utang catering pesta kamu ya. Sekarang Mas mau ninggalin aku gitu aja setelah bikin aku melarat? Kamu yang bikin aku di penjara. Bayu membalas bentak. Mereka mulai bertengkar di pinggir jalan, saling menyalahkan, saling mencaci. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Cinta yang mereka agung-agungkan di atas pelaminan itu, ternyata serapuh kerupuk yang terkena air. Tanpa uangku, cinta mereka hanyalah kebencian yang tertunda. Aku tertawa kecil. Tawa yang benar-benar lepas. Sudah cukup dramanya, potongku. Mereka berdua terdiam, menatapku lagi. Aku merogoh tas, mengambil 2 lembar uang 100.000 rupiah. Aku menjatuhkannya ke jalan, tepat di dekat kaki mereka. Ambil. Itu untuk ongkos angkot kalian pulang ke, entahlah, ke kolong jembatan mungkin, atau ke rumah kontrakan petak. Aku berbalik badan, rambutku berkibar indah. Aruna. Aruna tunggu, teriak Bayu. Aku tidak menoleh. Aku masuk kembali ke dalam mobil Moaku. Pintu tertutup rapat, meredam suara teriakan putus asa Bayu dan jeritan marah Lilis yang berebut memungut uang 200.000 di aspal. Jalan, Pak, perintahku. Mobil melaju membelah jalanan Jakarta. Aku melihat dari kaca spion, sosok Bayu dan Lilis semakin mengecil, tertinggal di belakang, menjadi bagian dari masa lalu yang tak akan pernah kulihat lagi.